Saya kan sudah bertanya, Pak. Ya, bahkan saya menjelaskannya bahwa kamu kan sembayangnya kan menghadap ke Ka'bah. Di Ka'bah kan ada batu tuh Hajar Aswad. Ya, Bapak tiap hari nunduk, nyembah, sujud, semuanya kan menghadapnya ke sana, Pak. Ya, makanya saya curiga nih, jangan-jangan Tuhannya yang bernama Allah Subhanahu wa taala itu adanya di Ka'bah doang. Ya kan? Makanya tiap hari kamu sembahyang menghadapnya ke sana, gitu loh. Ya, saya nggak bertanya kiblat atau apapun, saya bertanya Tuhannya ada di mana, gitu loh. Ya, kita berdoa kan pasti pikirannya kan ke Tuhan nih. Ya, dan kita percaya kalau Tuhan itu bisa adanya di mana-mana, Pak. Ya, kalau misalnya Bapak cuma menghadapnya ke sana doang seumur hidup Bapak, ya pasti Tuhan Bapak ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi begini, Saudara Yohanes Lolan, para nabi itu ketika beribadah, mereka itu menghadap ke bait suci. Apakah kemudian itu berarti bahwa Tuhannya mereka ada di dalam bait suci? Bait suci mereka berapa sih luasnya, berapa sih besarnya? Lalu kemudian apakah kemudian mereka itu ada di dalam situ? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya, meski di dalam kitabnya Bani Israel, misalnya terjemahan tahun 1912 ya, Mazmur 11 nomor 4, bahwa Tuhan itu ada di dalam Ka'bah. Allah itu ada di dalam Ka'bah. Tetapi bukan berarti Tuhan pencipta alam semesta itu ada di dalam Ka'bah. Itu yang perlu saudara pahami. Mudah-mudahan Anda bisa menggunakan akal yang sehat ya untuk memahami apa yang menjadi penjabaran saya. Seluruh nabi, bahkan Yesus sendiri itu ketika sujud menghadap ke objek, Pak. Apa ketika Anda mengatakan Yesus sujud menghadap ke ruang hampa, di sana tidak ada benda? Tentu ada. Tapi apakah kemudian Yesus menyembah kepada benda itu? Tentu tidak. Nah, inilah yang saya katakan. Ketika di dalam kitabnya Bani Israel dikatakan di kitab Raja-Raja, benarkah Allah akan diam bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya Allah, sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Apalagi rumah ini, apalagi bait suci ini katanya. Artinya bahwa umat Islam itu tuntunannya jelas, syariatnya jelas. Aturan mainnya baku di dalam menyembah kepada Allah. Kalian tidak. Nyembah sekali seminggu, entah nyembahnya kepada siapa yang ngajarin, kayak mana prosesi ibadahnya, itu nggak ada di dalam pengajaran para nabi yang kalian kemudian lakukan. Kalau kami tuntunannya itu jelas, mulai dari salam, mulai dari takbir, diakhiri dengan salam, itu semua tuntunannya syariatnya lengkap. Jadi menghadap ke bait Allah itu bukan berarti menyembah bait. Sama ketika kalian masuk ke gereja menghadap ke patungnya Yesus, bukan berarti kalian itu menyembah kepada patung. Satu hal yang ingin saya ajarkan kepada saudara Yohanes Lolan. Kalau kemudian kalian mengatakan kalian tidak menyembah Yesus yang manusia, tetapi menyembah esensi Allah yang ada dalam diri Yesus, tapi faktanya kalian mendudukkan Yesus kepada posisi sebagai Tuhan pencipta alam semesta, kami itu beda. Kami hanya menghadapkan diri ke bait suci, dan kami tidak menganggap bahwa di dalam Ka'bah itu ada Allah. Kalau kalian menghadapkan diri, menghadapkan jiwa kalian kepada manusia bernama Yesus, dan kalian menganggap pada diri Yesus itu ada pencipta alam semesta, inilah yang saya katakan Kristen itu memberhalakan Yesus dengan menganggap Yesus itu di dalam dirinya ada pencipta. Kalau kami tidak, menghadap itu hanya prosesi ibadah. Cara-cara beribadah, itu namanya prosesi. Seperti yang dilakukan oleh Yesus, takbir, sujud, mengangkat kedua tangan, maju ke depan, lalu kemudian ruku, lalu kemudian sujud, lalu beri salam kepada pencipta. Itu prosesi namanya, itu syariat. Dan kalian memang tidak punya itu. Kenapa? Kalian orang Kristen itu sudah dibebaskan dari menyembah Tuhan. Sudah dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1 dan seterusnya.
Jadi Anda harus banyak belajar. Gobloknya jadi. Emangnya benci di situ sama dengan membunuh mereka? Ya enggak lah goblok. Seperti mana gue nih dasarnya dari agama Bahrekok Arab. Ya. Contoh, ketika gue menolak percaya bahwa gue harus berbahasa Arab untuk berdoa kepada Rabb gue, ya. Itu gue udah diusir. Nah, ketika gue bertanya kenapa gue harus sujud kehadap kiblat yang ditentukan, bagaimana kalau misalnya gue mau sujud ke langit? Itu maksudnya, Dodol, bukannya maksud yang lain. Gimana ceritanya orang itu bisa sujud ke langit? Coba, bisa kamu praktekkan sujud ke langit itu kayak mana modelnya? Silakan Bapak. Bapak mau baca? Ayo kita mulai. Kita mulai dari Anisa 1. Kira-kira itu khusus hanya untuk perempuan atau laki-laki juga? Silakan Anda mulai membacanya. Saya ingin dengar. Maka itu bedanya umat dan budak. Ya, kalau umat tuh berpikir, ya. Kalau misalnya nih Tuhan datangnya dari Meksiko, apakah kita harus datengin Meksiko untuk sujud muter-muterin segala gedung mereka? Kagak. Nah, bagaimana dengan kamu? Udah jelas dari Arab, dan kita diwajibkan ke Arab untuk muter-muterin batu mereka. Di mana kewajiban kita untuk menolak jika kita bukan budak mereka? Kalau hanya sekedar celoteh, ya, orang gila jago lebih hebat. Tapi kalau celoteh tanpa dasar, ya hanya berdasarkan kebencian dan iri dengki, itu tidak akan berdampak positif, baik terhadap agamamu, lebih-lebih terhadap pribadimu sendiri. Jadi gini Gus, kalau Anda mencela dan mengatakan bahwa perintah Allah untuk berziarah ke Mekah itu adalah merupakan sebuah perbudakan, sekarang saya ingin tahu dari Anda. Di dalam Yesaya 60 nomor 6, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, onta-onta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur untuk Tuhan. Kemudian di nomor 7 dikatakan, segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Jadi rumah Allah atau Baitullah itu akan disemarakkan. Pertanyaan saya, itu di mana tergenapi? Belum lagi kalau kita lari ke nomor 15-nya. Yesaya 60 nomor 15. Sebagai ganti keadaanmu yang terdahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ini daerah mana yang menjadi kegirangan turun-temurun? Coba kau terangkan kepada saya. Silakan. Puji Tuhan, Paulus itu lebih benar daripada Muhammad. Paulus tidak suruh umatnya untuk bersetubuh dengan babu atau bekas istri, tetapi Allah Muhammad menganjurkannya. Bahkan bukan satu kali dia ucapkan, dalam An-Nisa 24, dalam Al-Ahzab 50, dalam At-Tahrim 5, dalam Al-Maris 22 sampai 30. Mantap jiwa. Tak koslet kok bangga disebut Allah. Itukah yang kamu sembah? Di awal tadi saya katakan kepadamu Gus ya, kamu hanya seperti orang gila yang nggak ngerti apa yang kamu sebutkan. Saya ambil satu dalil dari sekian banyak dalil yang kamu maksud. An-Nisa ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa. Artinya, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. Illa, kecuali ma malakat aimanukum, hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atasmu, atas ketetapan. Jadi ini adalah tawanan perang, bukan hamba sahaya atau budak yang tidak dalam keadaan tawanan perang.
Lalu dikatakan kitaballah alaikum. Ya, artinya ini ketetapan Allah atas kamu. Kalau sudah dikatakan demikian, artinya bahwa kita harus merujuk kepada apa yang menjadi tumpuan di dalam beragama. Ada syariat. Bagaimana kemudian Salomo memiliki gundik? Ya, bahkan di dalam kitabmu Abraham juga disebut seperti itu. Musa, Salomo, dan seterusnya. Ini artinya bahwa kamu ingin meninggalkan ajaran yang ada di dalam perjanjian lama. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinin ghaira musafihin. Ini nyata sekali, andai saja kamu itu memahami apa yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahi, bukan untuk berzina. Dalilnya sudah sangat jelas, menikahi bukan untuk berzina. Jadi Al-Quran itu menerangkan kepada umat Islam itu supaya tidak melakukan hal pencabulan. Islam begitu indah mengatur semuanya. Bagaimana kemudian perempuan-perempuan yang bisa dinikahi, yang tidak boleh dinikahi. Ini berbicara mengenai tentang muhrim, tentang pernikahan, yang mana di dalam kitabmu itu tidak ada tentang hal yang seperti ini. Yang ada di dalam kitabmu, dua anak gadis, adik kandung, kakak beradik, itu memperkosa bapaknya sendiri. Itu ada di dalam kitabmu. Di dalam kitabmu seorang istri mengajak laki-laki lain untuk memuaskan nafsu birahi sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan. Itu ada dalam kitabmu. Kalau dalam Islam ini sangat indah sekali. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang tadi itu, yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan, sungguh Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Ini sangat luar biasa. Wala junaha alaikum fima taradaitum bih min ba'dil faridah. Innallaha kana aliman hakima. Ini berbicara tentang apa dalil ini? Ya, dalil ini bercerita bagaimana kemudian di ayat sebelum daripada ayat ini Allah melarang pernikahan yang menghimpun dua atau lebih perempuan bersaudara. Saudara kandung tidak boleh dinikahi. Sementara dalam kitabmu justru dua perempuan adik beradik itu bukan lagi menikahi tapi meniduri bapak kandungnya sendiri. Maka ayat An-Nisa dari ayat 24 ini mengatakan melarang seorang istri dinikahi oleh dua orang laki-laki. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang sudah bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan bersuami yang secara khusus kamu dapatkan melalui tawanan perang. Ketika kemudian suaminya tidak ikut tertawan. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika ada seorang istri budak, kemudian suaminya yang budak ini tidak tertawan, tapi istri yang tertawan, maka bisa. Tapi satu hal yang perlu kamu pahami bahwa orang pada masa itu adalah satu kehinaan yang sangat hina dan serendah-rendahnya jika mereka meniduri budak. Itu yang perlu kamu paham. Artinya, ajaran Islam itu memang diselimuti oleh hal-hal yang merupakan aturan-aturan main. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni selain perempuan yang disebutkan oleh ayat sebelumnya, di ayat 23 dari An-Nisa ini, yang itu kamu tidak akan paham. Jika kamu berusaha, kata ayat ini, bersungguh-sungguh membayar mahar dengan hartamu untuk menikahinya, bukan dengan maksud untuk berzina, maka karena kenikmatan yang kamu dapatkan dari mereka, dari istri-istri tersebut, ya segeralah berikan mas kawinnya dengan sempurna kepada mereka sebagai suatu kewajiban yang harus kamu tunaikan. Ini syariat, bro, yang tidak kamu dapatkan di dalam agamamu. Kenapa? Di dalam agamamu itu tidak ada halal haram. Tidak ada syarat sah nikah. Yang ada di ajaranmu itu cuma kawin. Kamu suka, aku suka, kita punya anak, namanya suami istri. Prosesi di gereja itu hanya mengikut cara-cara orang Yunani. Bukan berdasarkan atas pengajaran Yesus. Pelajari lagi.
Gak usah kejang, Zul. Nah, pertanyaan gua, Al-Baqarah 125, itu perintah sujud kepada benda mati, sunnah atau haram? Jawab. Siapa yang kejang? Justru setelah saya menjelaskan ketidaktahuanmu terhadap bahasa pencipta alam semesta yaitu Al-Quran, kamu yang kejang. Akhirnya kamu pamit kan, sudah dulu ya, kalian terlalu lemah otak dan nalarnya. Aduh. Lalu kemudian kamu merasa pintar gitu, cerdas tentang kalamullah. Membacanya aja kamu nggak bisa. Lagi-lagi bawa Al-Baqarah ayat 125. Itu sunnah atau haram? Itu gimana ceritanya? Harusnya itu sunnah atau wajib. Harusnya halal atau haram. Ini sunnah atau haram. Nah inilah kamu ditertawakan sama umat Islam. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Tugas saya hanya meluruskan segala fitnah atas kebodohanmu terhadap Quran. Jadi bagaimana kemudian anak TK baca buku sampul kedokteran, ya, tidak bisa membaca isi buku tersebut, lalu kemudian ingin protes, buka praktek. Nggak bisa lah. Bagaimana seorang mau mengkaji, mau menjabarkan sebuah isi buku sementara membacanya aja kalau nggak bisa. Itu orang gila, dan yang percaya terhadap uraian orang tersebut juga orang gila. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu yang Allah ceritakan tentang kalian. Kalian sudah dibutakan, kalian sudah ditulikan, dilumpuhkan semua yang ada pada diri kalian yang bisa menjadikan kalian itu memahami Quran. Ini sangat disayangkan. Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal akifin warrukka'is sujud. Tidak ada di situ diperintahkan kemudian untuk bagaimana bisa sunnah atau haram. Dalil ini diterangkan kepada umat Islam bahwa ini adalah seruan, peringatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ketika kami menjadikan rumah ini, yakni Ka'bah, sebagai tempat berkumpulnya yang sering dikunjungi, baik pada hari-hari biasa maupun pada masa musim umrah dan haji, dan juga tempat aman bagi manusia. Dan jadikanlah makam Ibrahim, yakni pijakan Ibrahim ketika membangun Ka'bah, sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku dari segala bentuk kenajisan, kemusyrikan, dan hal-hal yang tidak pantas diletakkan dan dilakukan di sana, sesuai dengan tuntunan agama dari orang-orang yang tawaf. Untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang sholat, yang selalu melakukan ruku dan sujud. Ini perintah. Jadi bukan menyembah batu, bukan menyembah Ka'bah. Itu yang perlu kamu pahami, Gus. Tapi gimana mau paham? Otak sudah penuh dengan lemak babi. Habakuk 2 nomor 20. Tetapi Tuhan ada di dalam Baitullah yang kudus. Berdiam dirilah kalian di hadapan Baitullah tersebut, wahai segenap bumi. Ini perintah. Jelas wajib hukumnya. Habakuk 2 nomor 20, saya ulang. Tetapi Allah ada di dalam Baitullah, ada di dalam baitnya yang kudus. Maka berdiam dirilah di hadapan bait Allah, ya segenap bumi. Diperintahkan untuk berdiam diri di hadapan Baitullah. Apa yang dilakukan kemudian? Ya tawaf, itikaf, sujud, ruku, sholat, dan seterusnya. Ini perintah. Dan itu sudah dicontohkan dari ajaran para nabi kepada Bani Israel. Hagai 2 nomor 15. Tetapi sekarang perhatikanlah mulai hari ini dan seterusnya sebelum satu batu tersusun di atas batu lainnya dalam bait suci Allah atau Baitullah. Jadi Baitullah itu selalu menjadi pijakan, selalu menjadi rujukan di dalam beribadah. Ulangan 27 nomor 5, Keluaran 20 nomor 25. Mesbah itu terbuat dari batu dan di situ disebut sebagai Baitullah, Bait Allah. Kamu harus banyak belajar. Jadi ketika peringatan Allah kepada Rasul Muhammad SAW ini merupakan sebuah kewajiban, rupanya
di kitabnya Bani Israel Habakuk 2 nomor 20. Seruannya, wahai segenap bumi, berdiam dirilah di hadapan Baitullah. Baitullah, rumah Allah yang maha kudus. Wa isja'alnal baita mathabatan linnas wa anna. Sama dengan yang ada dalam Al-Quran. Sayang sekali kamu itu kaum kafir, bukan pengikutnya Yesus, bukan pengikut para nabi, tapi penyembah nabi. Nabinya umat Islam bernama Yesus, yang adalah Nabi Isa alaihissalam. Kamu tuhankan, kamu berhalakan, kau diam sujud di hadapan Yesus yang adalah manusia. Sementara kami diam sujud menghadap Ka'bah, itu hanya merupakan prosesi ibadah penyatuan iman. Yang kami sembah adalah pencipta alam semesta, bukan batu. Bukan batu. Kamu harus belajar lagi. Tapi kayak mana mau belajar kalau otak nggak berfungsi? Agus kabur lagi ya. Setiap saya masuk di grup ini pasti kabur. Ada-ada aja alasannya. Habis itu dikatakan kita yang kejang. Ayo siapa lagi penyembah manusia yang mau diterapi hari ini, silakan. Zulkifli M. Abbas, ya, bapak saya dan ibu saya itu, ya, bapak saya memandang dengan cinta kasih, ya, kepada ibu saya. Kemudian mereka menikah, ya, karena bapak saya belum punya istri, ibu saya belum punya suami. Nah, nabimu sudah punya istri. Nah, lo yang terjebak siapa? Lo, Zulkifli M. Abbas, ya. Kamu membuat parameter analogi itu salah. Ya. Seorang laki-laki bukan seorang suami. Ya. Kamu ingat itu, ya. Seorang laki-laki semua, baik itu bersuami maupun tidak bersuami. Ya. Makanya saya bilang Zulkifli M. Abbas, ya, kamu pakai akal. Ya. Nabimu sudah beristri. Ya, kemudian dia memandang, waduh, ini lebih parah. Ya, kalau bapak saya, dia belum punya istri, dia masih bujangan. Ya, kemudian dia memandang mama saya, dia menginginkan, makanya dia mencintai mama saya, kemudian dia menjadikan mama saya sebagai istrinya. Ya, apa yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Itu prinsip tegas, Yesus bilang begitu. Ya. Kalau nabimu, dia sudah punya istri berapa tuh sebelum saya nabi itu? Udah berapa? 4 atau 5 apa 10? Ya. Kemudian dia menginginkannya. Astagfirullahaladzim. Ini zina yang Yesus maksudkan itu perbuatan seperti ini gitu loh. Ya, yang terjebak itu kamu Zulkifli M. Abbas. Kalau kamu kasih parameter atau ya perbandingannya dengan seperti itu kamu yang terjebak sendiri nantinya. Ya. Jangan ke sana dulu. Kamu nggak ngerti ajaran agama Islam, nggak paham Islam. Kamu nggak bisa baca huruf hijaiyah. Kamu nggak ngerti hadits. Kamu nggak tahu apa itu sanad. Kamu nggak ngerti apa itu matan, apa itu perawi, asbabul urut, asbabul nuzul. Kamu nggak paham itu. Nah, cukup yang terjemahan aja coba kamu pahami. Kamu jangan kamu kotorin mulutmu dengan kebohongan. Kamu yang membawa dalil, kamu juga yang harus menelannya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, tidak ada di situ kasih sayang, tidak ada di situ bujang. Setiap orang, kamu ngaku nggak kalau bapakmu itu orang? Ngaku kan? Berarti bapakmu kena di situ. Memandang perempuan, ngaku nggak kalau emakmu perempuan? Berarti emakmu kena di situ. Memandang nggak bapakmu tuh? Atau meraba? Kan dalilnya jelas, setiap orang yang memandang perempuan. Dia tidak katakan setiap orang yang meraba perempuan, tapi memandang. Atau kamu pikir bapakmu waktu melamar mamamu itu, waktu dia suka mamamu itu, bapakmu nggak melihat mamamu? Gitu? Enggak kan? Jadi emakmu sama bapakmu kena jatuh ke dalam perzinahan. Kenapa? Bapakmu menginginkannya. Barang siapa yang memandang perempuan serta menginginkannya, buktinya bapakmu menginginkan emakmu, mereka kawin. Ada kamu, maka mereka berzina di dalam hatinya. Berarti kamu hasil zina. Bapakmu mandang emakmu, bapakmu menginginkan emakmu,
Artinya mereka melakukan zina. Anaknya anak haram, anak zina. Sadar nggak? Kamu jangan sembarang Zulkifli. Bapak saya belum punya istri ketika dia memandang mama saya. Ya, ingat itu, dia tidak berbuat zina. Ya, dia memandang mama saya, dia menginginkannya karena dia mencintai mama saya. Kemudian dia mengawini mama saya. Ya, dan dia tidak lagi mengawini wanita lain 2 atau 3 atau 4, Zulkifli M. Abbas. Ya, yang kemudian itu yang saya katakan sebagai zina. Ya, ingat itu. Ya. Nah, kena deh lu, tampol tuh muka lu. Cendol, di dalam kitabmu itu tidak dikatakan punya istri atau masih bujang. Kamu jangan ikuti cara Paulus dong, yang jujur dalam beragama. Kamu niatnya menghujat Rasulullah Muhammad SAW, kenanya, ketamparnya ke kamu juga nya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, tidak dikatakan setiap bujang atau setiap orang yang sudah punya istri. Tidak. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, maka dia sudah berzina. Bapakmu memandang emakmu, bapakmu menginginkan emakmu, berarti mereka sudah berzina. Berarti kamu anak hasil zina. Masih mau menghujat. Setelah sadar kalau kau itu anak zina, masih mau menghina Rasulullah Muhammad SAW dengan kebutaan. Masih belum malu juga, belum sadar juga. Astaghfirullahaladzim. Zulkifli M. Abbas, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Ya, bapak saya ketika memandang ibu saya, dia belum punya istri, Zulkifli M. Abbas. Kemudian dia mencintai istri saya, dia menginginkannya, dia mengambil mama saya menjadi istrinya, maka lahirlah saya. Kemudian bapak saya mengatakan, apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Ya, bapak saya tidak lagi memandang perempuan lain dan menginginkannya dalam hatinya. Ya, itu tegas, prinsip apa yang Yesus katakan, firman Tuhan yang menghidupkan. Ya, kalau nabimu apa kabar Zulkifli M. Abbas? Itu berzina, sudah punya istri banyak. Yang memandang perempuan lain, menginginkannya, berzina lagi, mendapatkan istri yang baru lagi. Ya, itu pukulan telak buatmu Zulkifli M. Abbas. Cendol, nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya. Dalil itu pun kalau saya kritisin kamu bisa muntah darah. Cukup ini aja dulu. Ini kan kamu menghujat Rasul Muhammad SAW. Ya, dengan ibunda Zainab. Matius 5 nomor 28. Aku berkata, siapa yang berkata? Yesus yang mengatakan emakmu dengan bapakmu itu berzina, bukan aku. Yesus yang berkata, bukan aku yang berkata. Saya hanya menyadarkan kamu supaya mulutmu itu berhenti menghujat. Aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang, bapakmu adalah orang yang memandang, bapakmu memandang, perempuan, emakmu perempuan, menginginkannya, bapakmu menginginkan emakmu, maka dia berzina. Berarti kamu anak zina. Sadar nggak kenapa bisa sampai hari ini otakmu nggak berfungsi? Sadar nggak apa penyebabnya? Itu karena kamu anak zina. Belum sadar juga? Waduh, gawat. Zulkifli M. Abbas, saya sudah mengatakan bahwa itu berlaku untuk setiap laki-laki. Ya, ingat itu. Makanya Yesus mempertegas apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Ya, Zulkifli M. Abbas, ingat itu. Ya, makanya bapak saya ketika dia menikahi istri saya, menghasilkan saya, bapak saya tidak lagi menceraikan istri saya, tidak lagi memandang perempuan lain. Karena jika dia memandang perempuan lain, dia sudah berzina. Nah, Nabi lu kena deh sama ayat ini. Ya, begitu caranya memahami ayat-ayat suci dari Tuhan, Zulkifli M. Abbas. Kalau saya bilang, itu bukan ayat suci ayatmu itu, menikahi perempuan 2 atau 3. Aduh, itu sudah berzina, Zulkifli M. Abbas. Ya, Yesus itu akhlaknya lebih mulia dengan mengatakan, ya, seorang laki-laki jika memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina dalam hatinya. Apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Ya, ingat itu Zulkifli M. Abbas. Ya, kamu, nabimu, Allahmu kena tampar ya. Mau seperti apapun kamu berkelit, statusmu sebagai anak zina
berdasarkan tuduhan Yesus itu kamu nggak bisa lolos di situ. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, maka dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kamu mau loncat ke Matius 19 nomor 6. Gak nyambung kamu, gak nyambung. Nanti akan saya ulas ini. Bagaimana dalil ini kemudian Allah yang dituduhkan. Orang yang diperkosa diwajibkan dinikahi, kemudian orang yang berzina di Kristen, orang yang melakukan pencabulan, mereka harus dipersatukan, mereka dikawinkan, lalu kemudian Tuhan yang dituduh untuk bahwa mereka dipersatukan oleh Tuhan. Nanti saya ulas. Sekarang pengakuanmu dulu bahwa di dalam Matius 5 tidak ada standarisasi bahwa itu adalah bujang ataupun orang yang sudah menikah. Di situ sangat terang Yesus memperingatkan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan wanita tersebut di dalam hatinya. Berarti kamu anak zina. Karena bapakmu menginginkan ibumu, mau kau bilang, ibu, bapak saya kan masih bujang. Tidak ada dalil yang menceritakan bujang ataupun sudah kawin. Dan di dalam agamamu juga tidak ada istilah kawin, tidak ada istilah nikah. Yang ada cuma kawin. Kawin. Sama dengan hewan, kawin. Hewan tidak kenal nikah. Hewan hanya kenal kawin. Kristen tidak kenal nikah. Kristen hanya kenal kawin. Jadi kamu harus sadari, kamu anak zina berdasarkan pernyataan Yesus. Kena tampar dia, langsung marah dia. Makanya saya bilang, Zulkifli, ya, bahasa kotormu, otakmu yang penuh sampah tadi, yang kamu bilang saya anak haram, ya itu sendiri yang membuat kamu itu terlihat seperti orang bodoh gitu loh. Ya. Analogimu itu sebenarnya menjerat kamu dalam sebuah kebodohan gitu loh, Zulkifli M. Abbas. Ya. Kamu sadar sebenarnya menurut saya. Ya, sebenarnya kamu sudah sadar bahwa analogi kamu itu sudah menjebak kamu, ya, makanya kamu marah-marah. Aduh, santai, bro. Ya, jangan begitu. Makanya saya bilang, ya, memahami segala sesuatu itu harus dengan analogi yang jelas, harus dengan pemikiran yang cerdas, ya, dengan logika gitu loh. Ya, kamu sudah kena tampar dengan logika. Siapa yang marah, coy? Memang saya begini, cara dialog saya begini. Kalau lagi menerapi pasien, kamu kan pasien saya. Cara kamu diobati itu bukan dengan Kombantrin, bukan dengan Kalpanax lagi, tapi harus dengan penekanan-penekanan agar otakmu itu saraf-sarafnya berfungsi. Setelah mendengarkan dengan kupingmu apa yang saya bahasakan, apa yang saya lisankan. Kitabmu yang menerangkan, menjawab tuduhanmu. Aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Berarti kamu itu berzina, hasil zina maksud saya. Ini dalil dan ini pengakuan Yesus, bukan ajaran saya. Bukan pernyataan saya. Saya hanya mengutip terjemahan baru tahun 1974. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa aku ini? Yesus. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bapakmu memandang emakmu. Bapakmu menginginkan emakmu sampai mereka kawin, sampai kamu ada. Berarti kamu hasil zina. Mau lari kemana coba? Mau lari ke Matius 19 nomor 6. Nanti akan saya tampar lagi kamu. Maka lebih parah lagi nanti kalau saya uraikan dalil-dalilnya. Sekarang kamu akui aja dulu. Memang berdasarkan pernyataan Yesus, bapakmu menginginkan emakmu, berarti mereka sudah berzina dan kamu adalah anak haram. Anak haram artinya anak zina. Dari mana kamu menilainya sebagai anak zina, Zulkifli? Ya, bapak saya menikahi ibu saya itu tanpa memiliki istri yang lain, tanpa menduakan ibu saya. Ya, kalau bapak saya sudah menduakan ibu saya, itu namanya dia berzina. Dia tidak mengikuti apa yang Yesus katakan. Ya, jangan-jangan kamu anak kedua dari istri bapak kamu. Ya, kemudian kamu ini anak zina, maka apa yang kamu pikirkan itu kamu terapkan ke saya gitu loh. Ya.
Makanya saya bilang, saya menjelaskan ke kamu, Yesus menegaskan ya, barang siapa yang untuk laki-laki ya, ketika dia menginginkan perempuan, dalam hatinya dia sudah berbuat zina, Zulkifli. Ya hanya memandang loh, ya. Bapak saya memandang ibu saya, menginginkannya, kemudian menikahi ibu saya, Zulkifli. Setelah itu menghasilkan saya bukan anak haram. Saya adalah anak dari hasil cinta kasih antara ayah dan ibu saya gitu loh. Ya. Kalau misalnya ayah saya memandang wanita lain selain ibu saya, kemudian menikahinya menjadi istri kedua, tiga, atau empat, itu ayah saya sudah berzina. Ini contoh yang sudah diberikan oleh Nabi kamu, Zulkifli M. Abbas. Ya, jadi kamu apapun cara kamu membela Nabi kamu, ya itu tidak akan bisa menyelamatkan peristiwa itu. Ya, menyelamatkan persinahan itu, menyelamatkan kisah itu dari kekufuran, Zulkifli M. Abbas. Ya, makanya saya sudah berulang kali ya mengatakan bahwa analogi yang kamu buat ini, yang pertama menjebak, ya menjebak kamu dengan otakmu yang sebenarnya tidak terlalu memahami gitu loh. Nah, semua orang akan menilai analogi kamu ini menjebak kebodohan kamu gitu loh. Semakin terbuka. Lalu yang kedua, Nabi dan Allahmu terjebak juga dengan analogi yang kamu buat, Zulkifli. Jadi yang haram itu nabimu, ya istri dan anak-anaknya gitu loh. Ya, bikin malu saja kamu di sini. Bukan saya yang mengatakan, sekali lagi saya katakan, Yesus yang mengatakan itu. Dan di situ tidak dikatakan bahwa setiap orang yang sudah menikah atau sudah kawin. Tidak ada di situ diterangkan setiap orang yang sudah kawin kemudian menginginkan perempuan lain maka dia berzina. Tidak ada. Yesus hanya menerangkan setiap orang, berarti laki-laki. Kenapa? Karena memandang perempuan, berarti lawan jenis. Setiap laki-laki yang memandang perempuan, menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Emakmu sama bapakmu, sebelum mereka melakukan prosesi perkawinan ala Yunani, mereka itu saling menginginkan. Memandang, saling pandang. Ketika mereka saling pandang, mereka saling menginginkan. Karena tidak mungkin mereka kawin kalau tidak saling menginginkan. Tidak mungkin. Maka karena mereka saling menginginkan, mereka saling memandang, maka mereka sudah berzina. Hasil dari persinahan mereka melahirkan anak zina. Itu dalil dalam kitabmu. Kalau dalam ajaran agama Islam, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Berarti di Islam itu memang dilarang. Kalau ini mah tidak. Hanya dikatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berarti ketika emakmu, bapakmu, mohon maaf ini saya harus bawa orang tuamu ya. Karena kamu adalah buah dari mereka. Dan kamu menghujat Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya harus menerapi otakmu supaya kamu sadar bahwa ternyata ajaran agamamu itu ketika dikuliti jatuhnya kepada anak zina. Ini baru satu poin loh. Saya belum mengulas ulangan 25, nomor 25. Saya belum ulas itu. Saya belum mengulas Matius 19, nomor 6. Saya belum mengulas itu. Belum. Saya masih memberikan rasa empati samamu. Karena kamu ini orang yang tidak terpelajar terhadap kitabmu. Belum. Saya belum membahas itu. Saya belum membahas bagaimana Tamar, kasus Tamar di Kejadian 38. Belum. Saya belum membahas bagaimana ulangan 22 nomor 28 sampai 29 wanita yang diperkosa harus menikah dengan yang memperkosa dia. Ya. Saya belum bahas itu loh. Belum. Belum lagi saya masuk ke dalam perjanjian baru kitab kamu yang dari Yunani itu. Perempuan harus berdiam diri, perempuan harus merendahkan diri, perempuan tidak boleh mengajar, perempuan harus tunduk 100% kepada suaminya dalam setiap perkara. Belum saya masuk ke sana, belum. Saya masih menghajari kamu bahwa kamu itu berdasarkan perkataan Yesus, kamu itu anak haram, anak zina. Anak haram itu anak zina. Berdasarkan perkataan Yesus, kamu adalah anak zina. Silakan Anda bantah kalau ada dalil yang menguatkan Anda untuk keluar dari pernyataan Yesus di dalam Matius 5 nomor 28 ini. Silakan. Kamu bukan mengobati saya, Zulkifli. Kamu justru sebaliknya, kamu ini belum sembuh gitu loh. Ya, jadi saya sebenarnya salah mengunjungi dokter gitu loh. Ya, sebenarnya dokter ini dokter yang tidak waras.
ya, yang mungkin barangkali sudah didiskualifikasi dari Perhimpunan Kedokteran Indonesia mungkin. Karena mungkin mereka menerima gugatan dari Bang Rudi kali ya. Kalau isi otakmu itu sampah semua atau tai semua istilahnya Bang Rudi. Ya gitulah. Ya makanya saya bilang Zulkifli, ya analogimu itu kau perbaiki dulu. Jadi otakmu terlihat pintar gitu loh. Selama Anda masih memakai analogi itu, maka nabimu akan terjebak Zulkifli. Ya sudah saya jelaskan. Ya, seorang laki-laki memandang perempuan kemudian menjadikannya sebagai seorang istri, itu dia tidak berbuat zina. Ya, maka ketika bapak saya memandang ibu saya kemudian menjadikan ibu saya sebagai istrinya, ya, maka saya adalah anak yang dihasilkan dari cinta kasih antara ayah dan ibu saya. Ya, kalau Nabi Muhammad itu ketika dia sudah punya istri, ya ingat itu. Ya, dia sudah punya istri 10 loh. Ya, lalu dia memandang wanita lain, kemudian dia menginginkannya, itu dia sudah berbuat zina gitu loh. Apalagi dia menjadikannya sebagai istri. Buset. Ya. Di Matius 5 itu sudah jelas Zulkifli, pengajaran Yesus. Ya barang siapa yang menikahkan janda yang diceraikan, dia juga berbuat zina. Ya. Kalau Muhammad menikahi para janda yang diceraikan, itu dia sudah berbuat zina gitu loh. Kalau kita kaitkan dengan pengajaran Yesus gitu loh ya. Buktinya kamu ngaku mendatangi dokter, berarti kamu sakit. Iya kan? Kamu ngaku kan? Nah, sebagai pasien, kamu duduk yang cantik, biar saya terapi. Di dalam kitabmu, di situ tidak diterangkan bahwa mereka akan melakukan prosesi perkawinan, tidak. Dan satu hal, jangan kotori mulutmu dengan mengatakan kau nikah. Nikah itu istilah Islami. Ya, istilah bagaimana kemudian penghalalan antara yang tadinya bukan muhrim menjadi muhrim. Itu jangan kau kotori mulutmu, jangan ke-Islam-Islaman. Pedelah, ikuti ajaran agamamu berdasarkan asal-usulnya Yunani. Yesus hanya menerangkan di dalam Matius 5 nomor 28, Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang memandang perempuan dan mengingininya di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Dia berzina di dalam hatinya. Itu yang perlu kamu paham. Jadi bapakmu memandang emakmu, itu sudah kategori berzina. Kalau kelanjutannya kemudian mereka kawin, lebih parah lagi. Karena tidak nikah, hanya kawin. Karena di dalam agamamu tidak ada prosesi syarat sah nikah. Yang ada kawin. Suka sama suka, punya anak, jadilah suami istri. Saya boleh minta pada kamu, mana dalil-dalil tuntunan pernikahan di dalam ajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel? Kagak ada. Kamu tidak akan bisa menemukan. Yang ada datangnya dari Yunani. Jadi jangan terlalu jauh dulu. Akui dulu, sadari dulu bahwa kamu itu adalah anak zina. Zulkifli M. Abbas, ya. Itu saya baru kasih satu loh, pesan dari Yesus, ya. Belum lagi saya kasih barang siapa jika menikahi seorang janda yang diceraikan, itu pun dia berbuat zina gitu loh. Ya, kalau nabimu kan, aduh saya juga jadi malu juga nih. Ya, berarti perkataan Yesus benar nih, jika ada orang yang menikahkan seorang perempuan yang diceraikan, dia sudah berbuat zina. Berarti cocok nih kalau saya saya kaitkan dengan kisah nabimu tadi yang saya buat lebih dulu, lebih awal tadi tentang Zainab ini. Ya, gimana tuh Zulkifli? Akui dulu bahwa kamu itu adalah anak dari hasil zina. Baru saya terangkan tentang hadits, saya terangkan tentang Al-Quran. Kenapa? Mengkaji, mempelajari, apalagi jauh sampai kepada titik mengkritisi Quran, harus menggunakan ilmu. Kamu gak ada ilmu, jadi percuma. Kamu cukup kembali kepada dalil kitabmu. Bagaimana kemudian Yesus menerangkan di dalam aturannya dia, orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, kalau cuma memandang mah nggak apa-apa, tapi menginginkan, kata Yesus, itu sudah berzina. Orang yang memandang perempuan lalu menginginkannya, kata Yesus, dia sudah berzina di dalam hatinya. Dalil ini, aduh, benar-benar nampar deh. Ya,
Artinya bahwa kamu harus sadari dulu, kamu itu adalah hasil zina. Karena kenapa? Bapak sebelum mengawini mamamu, terlebih dahulu mereka ini saling menginginkan. Belum kawin ala Yunani loh, di gereja belum. Tapi mereka sudah melakukan apa yang kemudian ditegaskan oleh Yesus. Mengingini, memandang. Mereka berzina. Berarti kamu anak zina. Zulkifli M. Abbas, ya saya bilang, ya kalau kita mengikuti perintah yang benar, ya dari Tuhan yang benar, ya Allahmu, nabimu, kamu semuanya terjebak, gitu loh. Semuanya berbuat zina, gitu loh. Ya, ini perkataan saya tegas. Ya, Yesus mengatakan begini, perkawinan menurut ajaran Kristen ya. Seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, maka dia meninggalkan ayah dan ibunya. Ya, kemudian bersatu dengan perempuan ini, mereka menjadi satu daging di dalam apa? Di dalam Tuhan, gitu loh. Ya, maka Yesus katakan, apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia, Zulkifli M. Abbas. Ya, maka Yesus bilang lagi nih, pengajaran Yesus nih di Matius itu banyak. Ya, barang siapa yang menikahkan perempuan yang diceraikan, dia sudah berbuat zina. Nah, ini nih, kena banget nih dengan nabimu nih, Zulkifli. Ya, saya kasih tahu nih, ya saya tidak bermaksud menghina, tetapi kalau jika saya mengaitkan dengan Nabi Muhammad, maka menurut ajaran kasih yang Yesus berikan kepada saya, nabimu sebenarnya telah berbuat zina, Zulkifli, karena dia menikahi perempuan yang diceraikan. Ya, ingat itu, tidak bisa kau bantah. Ya, meskipun ajaran Allahmu seperti itu, tapi menurut saya ya, kalau kita melihat dari buahnya sih, kita bisa mengenal Tuhan yang baik yang mana. Ya, saya bisa memilih. Ya, kalau saya ya ajaran yang Yesus bawa ini sudah benar. Ya, Zulkifli M. Abbas, saya tidak mempersalahkan ajaran Allahmu, tetapi saya mengajarkan kamu untuk memilih, ya, melihat dan bahkan menilai. Ya, agar kamu bisa punya pilihan yang bagus gitu loh. Ya. Belajar, ya. Kamu mencoba untuk memelintir lidahmu. Tidak ada ajaran Yesus yang seperti yang kamu tuduhkan. Barang siapa yang mencintai seorang laki-laki atau seorang perempuan, kemudian dia meninggalkan kedua orang tuanya, maka mereka akan dinikahkan. Tidak ada itu yang kayak begitu. Kamu jangan ngarang bebas. Ya, saya ini ahli kitabmu. Kamu nggak bisa nipu-nipu. Kamu nggak bisa nipu-nipu, sekali lagi saya katakan. Kamu boleh bermanis-manis. Nggak boleh lagi dinikahkan seorang janda itu. Itu kamu boleh tuduhkan kepada Yesus. Tapi itu ajaran apaan yang kayak begitu? Seorang janda nggak boleh lagi dinikahkan. Dibiarkan menjanda seumur hidup. Ini ajaran kasih atau ajaran sinting? Orang yang diceraikan sama suaminya, dibiarkan menderita, menjanda seumur hidup. Ya, ini ajaran apa? Sementara wanita itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pendamping. Kodratnya dia dicipta sebagai pendamping oleh seorang laki-laki. Diharamkan menikah lagi kalau sudah menjanda, kalau sudah diceraikan. Nenekmu kiper. Lalu kemudian kau mengatakan bahwa seorang yang mencintai, meninggalkan kedua orang tuanya, menyatu dengan istrinya, tidak boleh lagi dipisahkan. Itu kamu bermulut-mulut manis supaya keajaranmu dianggap benar. Dalilnya tidak seperti itu. Coba kamu baca Matius 19 itu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang mana nih yang masuk kategori yang dipersatukan oleh Allah? Yang mana? Yang mana? Coba kamu lihat di dalam kitab yang kamu ambil ya. Apabila orang-orang yang bersaudara ditinggal bersama-sama dari orang yang mereka dari seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istri, dan dengan demikian melakukan kewajiban perwakilan ipar, perkawinan ipar. Jadi kalau kamu menikahi istrimu, kemudian istrimu meninggal, ya, kamu tidak boleh lagi menikahi wanita lain. Atau sebaliknya, ketika kamu meninggal,
kamu tinggal meninggal dunia, maka istrimu itu nggak boleh menikah ke orang lain, tapi boleh menikah dengan saudaramu yang laki-laki. Jadi apa yang kau ucapkan tadi itu bohong. Mengatakan bahwa seorang yang janda tidak boleh dinikahin katamu. Itu ajaran Yunani yang kau sampaikan, kau atasnamakan Yesus. Kalau ajarannya Bani Israel itu sangat jelas. Ulangan 25 nomor 5. Apabila seseorang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya lah yang harus menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istri, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Jadi janda itu bisa dinikahi. Kamu jangan mengatakan tidak bisa dinikahi. Janda itu bisa dikawini, tak dinikahi, bukan dikawini. Dinikahi dulu baru dikawini. Bisa. Lalu kemudian kamu ingin menepis yang dikatakan Yesus dalam Matius nomor 28. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dalam hatinya. Kamu ingin meninggalkan itu. Kamu malu dengan dalil itu. Ternyata kamu hasil zina. Karena bapak emakmu saling menginginkan sebelum mereka kawin. Kamu ingin lari dari sana, bawa-bawa Rasulullah lagi. Kamu punya kapasitas apa? Membahas hadits kamu nggak mampu, bahas Al-Quran kamu nggak mampu, kecuali menghujat. Ingat, saya katakan kepada saudara, orang yang berbicara tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, itu sama dengan orang gila. Dan kenapa ini Anda lakukan? Karena Anda adalah anak zina. Sehingga pikiran Anda itu blank. Tidak bisa membedakan kebenaran. Nggak bisa menalar apa yang ada dalam kitabmu. Apalagi dalam kitabnya agama lain. Maka itulah saya katakan sebagai dokter kepada pasien, kamu jangan melawan dokter. Kamu harus ngikutin apa yang dokter katakan. Katakan dirimu itu adalah sebagai anak zina, agar kamu itu sembuh secepatnya. Kalau kamu membantah, kamu akan sakit selamanya. Kamu tidak akan pernah sehat. Terima itu, saya berikan obat. Kalau kamu nggak terima, kamu akan sakit selamanya. Waduh, Zulkifli, katanya penginjil jalanan, ya. Tapi yang jelek-jeleknya doang. Aduh, pengetahuanmu sempit sekali, Zulkifli M. Abbas. Makanya saya bilang, ya, jangan sok-sokan, ya. Sok-sokan menerjemahkan Injil sesuka hatimu, ya. Nanti Injil menampar mukamu sendiri, bukan cuma kamu saja yang ditampar, ya. Allah dan nabimu juga kena tampar gitu loh. Makanya saya bilang, kalau tidak mengerti jangan sok-sokan, Zulkifli. Ya, itu baru baru dua pengajaran loh yang keluar dari mulut Yesus loh. Itu dia menampar loh. Ya, menampar kamu, menampar Allahmu, menampar nabimu gitu loh. Karena mereka terjebak dengan apa yang Yesus katakan. Ya, masa kamu nggak ngerti dari tadi penjelasan saya, Zulkifli M. Abbas? Ya, babak belur terus kamu kalau ketemu saya. Makanya saya bilang, ya, jangan sok-sokan memahami Injil kemudian menerjemahkannya sesuka hatimu gitu loh. Ya, maka ketika saya menggunakan pemahaman yang lurus, itu akan menampar kamu, Zulkifli. Bukan cuman kamu loh. Allah, Muhammad kena tampar semua. Ya, makanya saya bilang kalau saya mengukur nabimu, Allahmu, ya, dengan ayat yang tadi di Matius itu, yang Yesus, pengajaran Yesus itu, waduh, itu dihukum berat. Itu Allah sama Muhammad dihukum berat. Ya, bisa-bisa ke neraka dua-duanya. Ya. Ini saya anggap kamu sudah keok ya. Karena kamu tidak bisa menyangga lagi kecuali hanya klaim-klaim kosong. Ya. Kamu mengatakan saya tidak ngerti kitabmu. Dari segi mana saya tidak ngerti? Yang ada adalah kamu mengatakan saya tidak ngerti. Kenapa? Karena kamu sudah ketampar dengan dalil dalam kitabmu sendiri. Lukas 16 nomor 18 itu bukan sabda Yesus. Bukan perkataan Yesus. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Itu bukan perkataan Yesus, cendol. Itu perkataan pengarang kitabmu Lukas, muridnya Paulus.
Sementara Allah menerangkan di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 50 nomor 1. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Artinya bahwa cerai itu sudah diajarkan. Kemudian di dalam kitabnya Bani Israel, Yeremia 3 nomor 1, firmannya lagi, firman Allah kepadanya. Jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan kamu kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Cerai itu boleh, ada ajarannya. Bahkan di dalam kitabmu Matius 5 nomor 31 sampai 32 itu juga telah dikatakan, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Itu nyata. Itu ada di dalam kitabmu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, maka ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina. Ini bukan perkataan Yesus. Dan ini sangat terang dikatakan, telah berfirmanlah Tuhan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepada istrinya. Lalu kemudian pengarang kitabmu mengatakan, aku berkata kepadamu. Ini bukan firman Allah lagi. Firman Allahnya tadi adalah siapa yang menceraikan istrinya harus memberi cerai, harus memberi surat cerai kepadanya. Lalu firman pengarang, apa sabda pengarangnya? Setiap orang yang menceraikan istrinya karena berbuat zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Satu hal yang perlu kamu pahami. Di dalam ayat ini, di dalam kitabmu ini diterangkan. Di nomor 32 dari Matius 5. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi ada pengecualian, berarti cerai itu boleh. Ya, cerai itu boleh. Lalu kemudian saudara mengatakan, apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Itu perkataan siapa? Faktanya di dalam kitabmu boleh. Dalilnya ada, boleh bercerai. Yesaya menerangkan, Yeremia menerangkan, ya, bahkan kitab perjanjian barumu juga menerangkan. Jadi mau kayak mana lagi? Kamu yang harus banyak belajar dan memahami bahwa ternyata benar. Berdasarkan perkataan Yesus dalam Matius 5 nomor 28, kamu itu adalah anak zina. Zulkifli, ya, kita fokus dari apa analogi kamu tadi, Zulkifli, ya, itu kamu sudah terjebak, sudah bebek belur saya istilahkan, ya, karena saya tahu dari kemarin kamu nggak berani muncul, karena pembahasan saya yang kemarin itu yang akan membuat kamu juga lebih bebek belur lagi, gitu loh. Ya, makanya saya bilang di sini saya mendidik kamu, menghantam kamu, mengajari kamu agar lain kali jangan mengajari sesuatu yang tidak kamu ketahui, tidak kamu pahami gitu loh. Ya. Karena bicara Bible itu bicara apa yang tertulis, ya, bukan apa yang dikayalkan gitu loh. Kalau Al-Qur'an ya mungkin iya, kita bicara sesuatu yang dikayalkan. Tapi kalau Bible jelas di situ tertulis, dikatakan sendiri, Yesus mengatakan demikian gitu loh. Ya, makanya saya bilang, kalau kamu bicara Bible terus, nanti saya menggunakan Bible untuk mengukur, ya, mengukur akhlak Allah dan nabimu. Ya, mereka terjebak enggak tuh di situ? Ya, tahu-taunya terjebak berkali-kali, ya, udah terbenam dalam lumpur. Lumpur apa? Lumpur neraka. Ya. Nah, tertulis kan? Berarti apa yang tertuang di kitabmu kan? Nah, itu dia. Sudah tertulis di kitabmu. Kamu jangan memelintir lagi, karena sudah tertulis. Nih, saya bacakan sekali lagi. Matius 5, nomor 28. Kata per kata. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Berarti bapakmu sebelum kawin dengan emakmu sudah melakukan persinahan di dalam hatinya. Berarti kamu adalah anak hasil zina. Ingat, ingat.
Ingat, ingat. Ingat, ingat. Kamu katakan apa yang tertulis. Jangan kamu pelintir lagi. Jangan kau pelintir lagi. Karena itu yang tertulis di kitabmu. Ya. Zulkifli, ya, dari tadi juga saya berbicarakan apa yang Yesus katakan. Ya, barang siapa yang menikahkan, mengawini perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Ya, ini Yesus menampar muka nabimu, Zulkifli. Saya sudah berkali-kali mengatakan itu. Ya, saya sudah berkali-kali loh. Makanya saya malu sebenarnya. Ya, saya malu gitu loh. Malu apa ya, ngomongin nabimu itu sebenarnya saya malu terhadap diri saya sendiri gitu loh. Ya, karena apa? Karena saya tidak seperti nabimu gitu. Ya, kok ada orang seperti itu ya? Ya, jatah malunya nabimu biar saya aja yang nanggung lah. Ya. Makanya saya bilang Yesus mengatakan ya, bahkan ditulis di situ, barang siapa ya yang ya, jika seorang laki-laki ya, barang siapa atau seorang laki-laki jika dia memandang perempuan dan menginginkannya, dia telah berbuat zina, gitu loh. Ya. Kemudian Yesus mengatakan nih soal perkawinan nih, ya. Seorang laki-laki meninggalkan kedua orang tuanya, begitu juga perempuan meninggalkan kedua orang tuanya dan bersatu, ya, menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, kalau nabimu enggak, dia enggak peduli, ya, dia enggak memperhatikan, ya, sesuatu yang sudah sah, ya, istrinya yang sah, yang dipersatukan dengan, ya, dengan ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak peduli, ya, dia mengawinin lagi wanita yang lain. Ya, bahkan dia memandang wanita lain kemudian menginginkannya. Ya, ini namanya zina kalau saya kaitkan dengan Bible saya, Zulkifli M. Abbas. Ya, makanya tadi saya sudah tegaskan ke kamu, ya, jika kamu masih terus-terusan ya membahas Bible seenak udelnya kamu, ya, maka saya akan menggunakan Bible ini untuk mengukur akhlaknya nabi, bukan cuma nabimu, ya, Allahmu pun saya ukur. Apakah dia itu Tuhan yang baik? Apakah dia itu Tuhan yang benar? Dengan apa saya ukur? Dengan Bible saya. Ya. Itu baru kau tahu rasa, Zulkifli M. Abbas. Ya, sudah kena tampol tuh dengan 2 ayat tadi, ya. Bukan cuma nabimu doang, Allahmu kena tampar. Ya. Kalaupun itu ajaran Yesus, walaupun itu adalah karangan Lukas, maka saya katakan ajaran Yesus ya untuk Bani Israel. Bukan untuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW punya syariat sendiri, di mana syariatnya adalah meluruskan segala fitnahan perjanjian baru terhadap ajaran para nabi. Contoh yang saya terangkan tadi, Ulangan 25 nomor 5. Belum lagi saya terangkan tadi di dalam Yeremia 31 nomor 1. Yeremia 3. Yesaya 50 nomor 1, Yeremia 3 nomor 8. Semua saya terangkan kepadamu bagaimana kemudian cerai itu dibolehkan. Ya. Lalu kemudian di dalam Lukas 16 ayat nomor 18 yang kamu jadikan acuan itu bukan perkataan Yesus. Itu karangan Lukas. Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Nah, di dalam kitabnya Bani Israel, bahkan di dalam kitabmu di Matius 5 itu diterangkan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Itu yang perlu kamu paham. Sementara yang terjadi terhadap Rasulullah Muhammad SAW itu asbabul wurudnya jelas. Karena ingin mematahkan tentang sanab, tentang silsilah, tentang anak angkat. Di mana anak angkat itu adalah kegemaran orang-orang pada masa itu. Sikit-sikit anak angkat, sikit-sikit anak angkat. Padahal anak angkat itu tidak memutuskan adanya hukum syariat tentang muhrim. Tidak bisa saya ngangkat anak gadismu sebagai anak angkat, kemudian begitu dewasa dia boleh tinggal di rumahku dalam keadaan dia tidak tutup aurat. Itu nggak boleh. Itu yang diputuskan dengan datangnya kejadian itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan arti kata bahwa tidak boleh mengambil anak angkat, ya, dan kemudian dijadikan sebagai anak selayaknya anak kandung, nggak boleh. Lain cerita kalau memang mereka ini dari lahir disusuin,
lain cerita. Tapi kalau misalnya dia sudah besar, diambil sebagai anak angkat, kemudian tidak ada batasan muhrim, itu nggak boleh. Itulah yang diputuskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka menikahi anak angkat, menikahi istri dari anak angkatnya, membuktikan bahwa kedudukan Said dan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak kemudian menjadi anak kandung. Kedudukannya nggak jadi anak kandung. Berarti istri dari anak angkat itu bukan muhrim. Mentang-mentang anak angkat punya istri, seenak aja masuk ke kamarnya. Nggak boleh. Itu yang diputuskan oleh syariat Islam. Tidak seperti dalam kitabmu. Anak kandung berdua, bersaudara, kakak beradik, memperkosa ayahnya sendiri. Itu dalam kitabmu itu ada kayak begitu tuh. Belum lagi kalau di dalam Ulangan 25 ya, diterangkan di dalam kitabmu ya, Ulangan 22, insya Allah saya tidak lupa. Ulangan 22, nomor 28 sampai 29. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, lalu kemudian memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Ini sangat lucu gitu loh. Siapa yang kemudian yang kena hukuman di sini? Yang memperkosa atau yang diperkosa? Coba, kamu memperkosa anak tetanggamu, apa hukumannya? Ya kamu harus nikahi dia. Wah, gila nih ajaran. Jadi inilah yang dimaksud dari Lukas. Apa yang dipersatukan Tuhan, ya. Matius juga ada di dalam Matius 19 nomor 6. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan atau tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apakah yang dipersatukan Tuhan ini termasuk kategori yang ada dalam Ulangan 6 nomor 22 ini? Ulangan 22 nomor 28 sampai 29 ini. Apakah itu termasuk yang dipersatukan Tuhan? Kalau ada perempuan diperkosa, maka laki-laki yang memperkosa harus membayar 50 shikal perak kepada orang tua perempuan. Enak kali ya. Memperkosa, cara melepaskan diri dari hukuman, ya memberi bayar 50 perak. Baru kemudian nikahi perempuan itu. Wah, enak kali. Pantasan banyak kasus-kasus pemerkosaan di luar sana ya. Ternyata kalau kita memperkosa, ganjarannya nikahi perempuan yang diperkosa itu. Dan perempuan itu tidak boleh menikahi laki-laki lain selain sang pelaku pemerkosa. Hebat kali ajarannya. Zulkifli, sekali lagi kamu blunder, Zulkifli. Ya, makanya saya bilang, ya, saya akan menggunakan kitab suci saya untuk mengukur nabi kamu. Ya. Sekarang kita buat perbandingan nih, ya. Kamu blunder lagi, nanti blunder yang saya maksudkan itu kamu nanti mempermalukan lagi Allah sama Rasulullah. Ya. Nanti kamu mempermalukan lagi loh penjelasan saya berikutnya ini nih. Ya, jika kita mau membandingkan pengajaran yang tadi konon kata kamu tadi, yaitu tulisan Lukas, ya bukan kata-kata Yesus ya, tadi kamu bilang ya, nanti masa seorang Lukas bisa mempermalukan nabimu, mempermalukan Allahmu? Aduh, Zulkifli. Ya, masa Lukas punya pemikiran yang lebih baik dari pemikiran Allahmu, dari pemikiran nabimu? Ini yang saya selalu katakan, Zulkifli. Ya, omonganmu itu ya menjadi bumerang buat kamu, Zulkifli. Sudah enak-enak kita bicara tentang firman Yesus, tentang perkataan Yesus. Sekarang kamu malah ngomongin Lukas, itu kata-kata Lukas. Ya, maka akan menjebak lagi. Aduh. Masa seorang yang Lukas itu yang lebih tahu, ya seorang Lukas, dia lebih tahu, lebih berakhlak ketimbang, aduh saya nggak mau sebut lagi deh. Ya, makanya saya bilang, dari pengajarannya itu kita bisa mengenal mana yang baik, mana yang salah gitu loh. Yang benar, mana yang salah gitu loh. Ya, nanti kamu bilang, bukan kamu ya, saya sudah mengatakan, kalau memang kamu bilang itu dari Lukas, saya mengatakan kok Lukas dia lebih tahu sih mana yang benar ketimbang Allah dan Muhammad. Ya, yang benar itu punya istri satu. Ya, kalau bisa untuk selama-lamanya.
Ya, jangan diceraikan. Itu Yesus yang katakan loh, bukan Lukas ya. Ya. Sementara Allahmu, mohon maaf, dia mengizinkan Muhammad menikahi wanita lain. Ya, apalagi wanita ini bekas diceraikan. Ya, padahal Muhammad sendiri sudah punya istri banyak. Makanya saya bilang, kalau saya bandingkan, ya, kalau Injil atau ke kitab suci saya ini saya terapkan kepada Allah dan Rasulmu, ya, itu akan mempermalukan, ya, Zulkifli ya. Ya, jadi kamu hati-hati bicara kalau lain kali gitu loh, ya. Yang mana yang bagus dari pernyataan Lukas itu? Yang mana yang bagus? Yang mana? Yang mana yang bisa menjadi kemudian pembuktian kebenaran yang berkesesuaian dengan hidup manusia? Yang mana? Kau mengatakan tidak boleh bercerai. Faktanya Kristen kawin cerai. Jadi nggak bisa kamu jadikan acuan untuk menilai Al-Quran, menilai Rasulullah. Nggak bisa. Karangan manusia biasa kamu pakai menilai. Nggak bisa. Kenapa? Karena untuk dijalankan oleh kaumnya saja nggak bisa. Apalagi kamu mau kukuhkan kepada seorang nabi. Nggak bisa dong. Faktanya, coba, yang baru-baru terungkap ini siapa yang melakukan seks bebas di luar sana? Banyak mayat-mayat ditemukan, banyak kuburan-kuburan anak-anak gadis ditemukan. Itu di mana itu? Siapa pelakunya tuh? Jadi karangan Lukas itu nggak bisa jadikan acuan penilaian. Karena terhadap umatnya saja nggak mampu untuk dijalankan itu. Yang pada intinya adalah kitabmu menampar kamu sendiri. Kitabmu menampar umatnya sendiri. Nggak bisa kamu nilai. Rasulullah Muhammad SAW datang memberikan syariat. Dan syariatnya itu menjadi tuntunan hidup selama-lamanya sampai akhir zaman. Kitabmu nggak bisa. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Faktanya, cerai-berainya orang Kristen itu. Demi Allah, di depan rumah saya. Depan rumah saya. Demi Allah, depan rumah saya. Sekali lagi saya katakan. Kawin cerai. Kristen mereka kawin cerai. Orang yang ada di kota saya ini yang kenal saya pasti mengatakan betul itu. Di depan rumahnya Bang Zuma, betul. Kawin cerai, coy. Artinya apa? Ketika diterangkan apa yang disatukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut, berarti Tuhanmu kalah. Faktanya diceraikan oleh manusia. Yang sudah disatukan cerai berainya mereka oleh manusia. Coba. Berarti Tuhanmu kalah kalau dasarnya seperti itu. Ya, kamu nggak bisa kemudian menjadikan kitabmu untuk menilai Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Kitabmu aja itu tidak bisa dijadikan pedoman hidup oleh umatnya, oleh kamu sendiri, nggak bisa. Orang Kristen cerai berai di mana-mana, kawin mawin. Hanya segelintir orang lah dari Kristen itu yang tetap teguh memegang janji itu. Meski tidak ada jaminan mereka tidak melakukan zina di belakang istri mereka, di belakang suami mereka. Faktanya mereka dikasih fasilitas kondom. Kondom siapa yang buat? Coba. Itu dulu yang kamu jadikan sebagai acuan dalam berpikir. Nilai dulu dirimu terhadap kitabmu. Bagaimana kitabmu menerangkan kamu itu anak zina. Matius 5 nomor 28. Siapa yang menginginkan wanita, lalu kemudian ya, memandang dan menginginkannya, maka dia berzina. Berarti kamu hasil zina. Karena orang tuamu melakukan itu. Memenuhi syarat itu. Indikasi itu kuat. Itu yang perlu kamu paham, sepaham-pahamnya. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa paham? Membaca kitabku kamu nggak bisa. Kamu hanya baca-baca lewat link-link saja. Nah itulah susahnya kalian ya. Ada pasien datang ke dokter, udah dibilangin penyakitmu itu ini obatnya minum, kamu nggak mau. Jadi susah kamu sembuh itu. Ya selamanya kamu akan seperti ini. Zulkifli M. Abbas, ya, kamu ini terjebak terus, kamu lupa dengan apa yang kamu ucapkan, ya, makanya saya bilang, ya, kamu berusaha untuk menghindar atau ketika, ya, saya bilang, kamu berusaha untuk menghindar ketika kamu terjebak dengan apa yang kamu katakan, ya, lalu kamu memilih jalan apa? Ya, menuduh orang lain, ya, menghindar dari pokok persoalan, menghindar dari apa yang sedang dibahas. Ya, itu tipenya kamu, Zulkifli M. Abbas. Ya,
tadi kamu sendiri yang mengatakan kalau itu bukan kata-kata Yesus, itu tulisannya Lukas. Makanya saya bilang, ya, kamu kan bilang sendiri nih tulisannya Lukas nih. Ya. Lukas juga mengatakan demikian, Zulkifli M. Abbas. Ya. Aduh, masa Lukas akhlaknya lebih mulia dari nabi dan rasulmu? Ya. Kan tadi kita bicara Yesus, ucapan Yesus, ya, kamu bilang itu tulisannya Lukas. Ya, sekarang saya bilang ke kamu, kok Lukas pikirannya lebih baik dari pikiran Allah dan Rasulmu? Ya, kan itu. Makanya saya bilang kamu jangan bikin blunder gitu loh. Ya, Lukas yang manusia dia lebih berpikir tentang hal-hal yang baik, kan? Meskipun itu ditulis oleh Matius tadi tadi kamu bilang itu bukan ucapan Yesus, itu ucapannya Lukas tadi kamu bilang di atas. Ya, kamu blunder lagi saya bilang, Zulkifli. Ya, kamu mempermalukan Allah dan Rasulmu sendiri di sini loh, ya. Karena apa? Karena ketika kamu mengatakan bahwa meskipun itu Matius yang tulis, tapi kamu mengatakan bahwa itu Lukas, perkataan Lukas, masa Lukas lebih tahu mana yang baik, mana yang tidak baik? Ya, ya, menurut saya pengajaran Lukas itu udah benar, ya. Tidak boleh, ya, menceraikan istri, ya. Tidak boleh berbuat zina, ya. Kalau sudah punya istri jangan memandang wanita lain kemudian, ya, menginginkannya bahkan mengawininya, ya. Itu nampol banget ke rasulmu itu, ya. Masa Allahmu mengajarkan demikian yang tidak baik? Menurut saya tidak baik itu ajaran, ya. Udah punya istri banyak masa kawin lagi atas izin Allah lagi, aduh, malu-maluin aja. Aku ini nyimak loh pembahasanmu ini sama Bang Zuma ini. Yang blunder itu kau, kelantur kemana-mana ngomongnya, nggak bisa fokus kau itu apa yang dibahas dengan topik yang sedang dibahas ini. Blunder kau kemana-mana ngomong. Minum air putih dulu sana, minum le mineral, kurang cairan kau itu. Itu kan penilaian kamu bahwa ucapan Lukas lebih baik daripada daripada apa yang kamu nilai dari diri Rasulullah Muhammad SAW. Faktanya, jangan kamu ukur kepada Rasulullah Muhammad SAW. Faktanya ukur kepada perilaku kalian, wahai umat Kristen. Bagaimana kemudian kalian cerai berai? Bagaimana kemudian kalian menemukan mesin kondom? Untuk apa kondom itu kalian buat? Kalau bukan untuk berzina, bukan untuk bermaksiat, untuk apa kalian menemukan hal-hal seperti itu? Untuk apa kalian temukan alat-alat seks dan seterusnya? Siapa yang menemukan alat-alat seperti itu kalau bukan dari kalian? Untuk apa kalian membuat yang kayak begitu-begitu? Dan dari mana penyakit AIDS itu datang? Coba kamu lihat sekarang, 10 negara tertinggi penyakit AIDS itu agamanya apa? Kitabnya apa? Berarti Lukas nampar kalian. Jangan kau pergi menilai orang lain. Karena orang lain punya kitab sendiri, punya hukum-hukum sendiri, punya aturan main sendiri. Jangan kau menilai negara Amerika dengan aturan mainnya Indonesia. Kamu cacat logika namanya tuh. Nilai dirimu dengan kitabmu. Ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lah kalian cerai berai. Sikit-sikit cerai, sedikit kawin, sedikit cerai, sedikit kawin. Jadi kamu jangan mengukur orang dengan kitabmu yang dirimu sendiri langgar. Lawang kamu sendiri langgar kok, gimana orang lain? Kenapa dilanggar? Karena kitabmu itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wanita yang boleh dinikahi, wanita yang tidak boleh dinikahi, syarat sah nikah seperti apa. Itu yang berlaku itu di Quran itu. Kalau di kitabmu mana ada lagi yang berlaku lah, kalian langgar semua kok. Coba. Matius 5 nomor 28. Siapa yang memandang dan menginginkan dia berzina, kamu hasil daripada prosesi itu. Proses yang membuat kamu itu jatuh ke dalam posisi anak zina. Entah itu terjemahan kitabmu yang salah,
Ya, entah memang itu ajarannya bukan seperti itu, entah pengarangnya yang salah tulis, wallahu alam. Tapi itu yang disajikan hari ini di kitabmu. Barang siapa yang memandang perempuan dan mengingininya di dalam hatinya, maka dia telah berzina. Itu yang terjadi. Indikasi itu yang kemudian terjadi terhadap kedua orang tuamu. Berarti kamu anak zina. Berdasarkan dalil itu. Bukan atas tuduhan dan fitnahan dan serta hinaan saya. Bukan. Lalu kemudian dengan cara apa kau menutupi aibmu itu? Dengan cara kamu menilai Rasulullah berdasarkan karangan-karangan yang ada dalam kitabmu. Nggak bisa gitu. Kamu nilai diri kamu berdasarkan kitabmu dulu. Karena kitabmu itu berlaku untuk dirimu. Kitab kami berlaku untuk kami. Jangan kemudian hukum-hukum dalam agamamu kau nisbahkan kepada agama lain. Nggak bisa. Gak bisa. Makanya selama ini ketika kita berdebat, yang ada adalah Kristen versus Yesus. Ajaran Yesus versus ajaran Kristen. Kalau kami, mana ada ajaran Rasulullah Muhammad SAW versus Islam? Gak ada. Kenapa? Karena kami umat Islam, pengikut Rasulullah, mengimani semua perkataan dan perbuatan beliau. Kitabnya Al-Quran, kitabnya hadis sahihah. Kami imani itu. Lah kalian, Yesus Kristen itu cakar-cakaran. Ajaran Yesus kayak mana, ajaran Kristen kayak mana. Jadi kamu berdamai dulu dengan ajarannya Yesus, baru kamu dudukkan ajarannya agamamu ke ajaran kami Islam. Karena lakum dinukum waliyadin, hukummu untuk hukummu, hukum kami untuk kami. Jangan kemudian kamu dudukkan hukum agama pagan kalian itu ke Islam, gak bisa. Kalau kemudian Islam didudukkan ajarannya ke kamu, boleh. Kenapa? Karena ajaran Islam berkesesuaian dengan ajaran para nabi, berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Islam mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Kristen mengajarkan menyembah kepada roh, kepada Allah, kepada Bapa, kepada ini dan itu. Jadi bertentangan semuanya. Kalau ajaranmu kamu jadikan cerminan terhadap agama Islam, nggak bisa. Harusnya ajaran kitabmu kau cerminkan dengan dirimu. Kalau sudah berkesesuaian, baru top. Tapi kan faktanya bertentangan. Kalian kawin cerai. Kalian seks bebas. Kalian tidak punya syarat sah nikah. Kalian hanya kawin. Prosesi pernikahan yang ada di gereja nggak niru dari Bani Israel. Adanya dari Yunani. Jadi satukan dulu ajaran kitabmu dengan prosesi agama kalian. Baru kamu loncat ke Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena kami umat Islam punya panduan sendiri. Nggak boleh kamu mengukur kitabmu yang abal-abal itu ke kami. Nggak bisa. Ya. Damaikan dulu dirimu dengan kitabmu. Kalau sudah selaras, baru kau bisa menilai ke agama lain. Pahami itu? Waduh, kamu bikin malu lagi. Kamu blunder lagi, Zulkifli M. Abbas. Ya, kamu blunder lagi. Saya bilang setiap kali kamu berdebat dengan saya, ya, kamu membuat blunder dengan apa? Dengan kata-katamu sendiri. Senjata makan tuan. Sekarang kamu menuduh orang-orang Kristen. Zulkifli, ya, saya pernah di Jawa, Zulkifli. Ya, kamu tahu nggak populasi di Jawa berapa banyak populasi? Di Jawa Barat saja sudah 40 juta lebih, sudah hampir 50 juta penduduknya. Belum di Jawa Tengah, belum di Jawa Timur, Zulkifli. Itu apa? Itu hasil dari kawin menikahkan 2, 3 atau 4, bahkan lebih dari 5, Zulkifli. Ya. Yang pada akhirnya apa, Zulkifli? Menciptakan kesenjangan sosial. Ya, seorang ayah tidak akan mengenal ibunya, seorang ibu tidak mengenal anaknya karena pergi ikut bapaknya akibat mereka bercerai. Ya, itu terlalu banyak, Zulkifli, di Jawa terjadi. Ya, bukan hanya di Jawa, mungkin mohon maaf di Makassar juga seperti itu mungkin ya. Ya, makanya saya katakan jika kamu dengan kata-katamu itu ya mengatakan orang Kristen yang melakukannya, aduh, sungguh sangatlah miris, Zulkifli M. Abbas. Ya, saya di Jawa 15 tahun, Zulkifli M. Abbas. Maka saya bilang, ya, pernikahan, perceraian, ya, kemiskinan, kesenjangan sosial itu di Jawa terlalu banyak. Ya, karena apa? Karena laki-laki menceraikan istrinya, kemudian menikahkan wanita lain. Ya, setelah menikah dengan wanita lain, dia bercerai lagi, kemudian meninggalkan anak dan istrinya dan pergi dengan wanita lain. Ya, dan itu tidak dilarang oleh agama, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Zulkifli M. Abbas.
Ya, wahai umat Islam, janganlah kalian memanfaatkan apa yang Allah katakan. Gitu loh. Ya. Dan kemiskinan terbesar di Indonesia itu terjadi ya karena apa? Karena kawin cerai. Ya. Populasi di Indonesia ini sampai 200 juta itu karena apa? Karena kawin cerai. Satu laki-laki bisa memiliki 5-6 istri berbeda. Bahkan satu orang ibu janda, dia bisa memiliki 5, bahkan 6, bahkan 7 suami yang berbeda. Dengan anak yang dihasilkan berbeda pula. Ya, satu perempuan ya memiliki anak 5 orang, dari 5 ini punya bapak berbeda-beda juga. Ya, ini yang saya bilang menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat, menciptakan ketidakdamaian, kesenjangan sosial yang diciptakan di situ. Ya, kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, karena apa? Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, nikahilah wanita, kawinilah wanita 2, 3 atau 4 yang kamu sukai. Ya, jadi kamu jangan malu-maluin Allahmu, ya ini Allahmu sendiri nih. Saya yang mempersalahkan dia loh. Ya, atas kesenjangan sosial, atas masalah-masalah sosial yang terjadi akibat apa? Perkawinan cerai. Ya. Ya, ceritanya kan kami boleh poligami. Kitab kami membolehkan. Berarti kitab kami dengan prosesi di dalam kehidupan keberagamaan kami berkesesuaian. Yang masalah itu kitab lo yang bertentangan dengan hidup lo. Kitabmu yang bertentangan dengan hidup kalian Kristen. Kenapa? Karena memang kitabmu itu bukan firman Tuhan. Tidak berkesesuaian dengan kodrat manusia. Karena yang mengarangnya manusia, dia tidak tahu kodrat manusia itu membutuhkan hal yang seperti apa. Kalau kami memang sudah dituntun seperti itu. Para nabi semuanya poligami, coy. Termasuk Yesus. Halo? Jadi kamu itu jangan menilai Rasulullah Muhammad SAW dengan kitabmu. Sama kalau saya menilai Nabi Abraham kepada Musa. Nggak bisa. Karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Mereka punya syariat yang berbeda. Nggak bisa. Aturan Indonesia kau pakai nilai Malaysia. Nggak boleh. Aturan Indonesia harus dipenuhi, dipatuhi oleh masyarakat Indonesia. Jangan kau minta aturan Indonesia dipatuhi oleh orang Amerika. Itu konyol dan bahlul namanya, kawan. Jadi kitabmu harus berkesesuaian dengan hidupmu. Kalau bertentangan, itu parah di situ. Kalau kami umat Islam, dengan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, dengan ajarannya, dengan syariatnya, sudah berkesesuaian. Itu yang perlu kamu pahami. Lah kamu ajarannya Yesus dengan Kristen bertentangan. Ajaran para rasulmu yang kau katakan rasul itu pinjam kata dari Quran bertentangan dengan ajaran Yesus. Ajaran agamamu bertentangan dengan ajaran para nabi Bani Israel. Itu dulu yang kamu selesaikan. Mau lari kemanapun kamu akan ketampar. Kamu bilang saya ketampar. Tidak ada itu. Orang yang menilai kok. Bukan Anda yang menilai. Matius 5 nomor 28. Kamu itu nyata dikatakan sebagai anak zina. Berdasarkan kitabmu. Kitabmu yang untuk kamu. Jangan kau nilai ke orang lain. Gak bisa. Kalau Al-Quran untuk kamu itu betul. Kenapa? Al-Quran datang untuk mengcover semua pengajaran dari Allah yang diajarkan kepada para nabi terdahulu. Itu baru benar. Jadi reformasi itu mengcover semua materi-materi tentang apa yang ada di Orde Lama, Orde Baru. Bukannya Orde Baru mengkritisi mengkritisi reformasi. Otak kamu sakit. Makanya aku bilang kami itu pasien yang ngeyel, bebal. Dikasih obat nggak diminum, dikasih saran nggak mau nerima. Ya. Jadi saya katakan kepada kamu Lolan, saudara Lolan, Lalot. Kamu harus menilai dirimu berdasarkan kitabmu. Kalau kitabmu sudah bisa dipatuhi oleh orang Kristen, baru boleh kau katakan aturan main di dalam kitabmu itu benar dari Tuhan. Tapi kalau tidak, maka dari saat sekarang inilah kamu harus meninggalkan ajaran itu. Al-Quran, apa yang tidak berkesesuaian? Semua berkesesuaian tentang apa yang pernah Allah ajarkan kepada Bani Israel. Tentang poligami, kakeknya Tuhanmu, bahkan 600 istrinya. Bahkan ada yang ribuan istrinya, ada gondiknya pula, ada budak-budaknya pula. Berkesesuaian. Tentang perang.
perang. Allah di dalam kitabnya para nabi Bani Israel memerintahkan perang, mengajarkan perang. Harta rampasan perang. Dalam kitabmu juga diajarkan bagaimana pembagian harta perang. Jadi apa yang ada Al-Quran, itu sudah berkesesuaian. Aturan mainnya Tuhan. Kitabmu gimana? Kitabmu gimana? Bakar roti jelai di atas tai kering. Apa-apaan? Orang panuan dikurung 14 hari tanpa mandi, tanpa ganti baju. Apa-apaan? Kakak beradik memperkosa bapak sendiri. Apa-apaan? Tuhan bergumul dengan manusia. Tuhan kalah. Apa-apaan? Manusia jelma jadi manusia. Apa-apaan? Apa Tuhan jelma jadi manusia? Manusia melahirkan Tuhan. Manusia membunuh Tuhan. Apa-apaan ajaran kayak begitu? Sadarlah ya sahabat lalu. Selama kamu masih bisa bernapas, artinya selama itu juga kamu bisa bertaubat. Tinggalkan agama yang membuat kamu gila permanen. Zulkifli M. Abbas, ya, kamu pikir dengan mengawini 2, 3, atau 4 itu kamu bisa berlaku adil? Ya, itu malah sebaliknya Zulkifli M. Abbas. Ya, Allah kamu itu dia tidak maha adil. Ya, kalau dia maha adil, dia mengatakan bahwa cerai menikahkan 2, 3, 4, ya, itu dia akan menjaga keadilannya. Tetapi buktinya apa? Tidak ada keadilan di situ, Zulkifli M. Abbas. Ya, kamu blunder lagi aja. Ya, setiap kata-kata kamu itu kalau saya kelola ulang, itu menampar muka kamu sendiri, Zulkifli M. Abbas. Ya, makanya penjelasan saya tadi itu kamu dengar, kamu simak baik-baik. Ya, kamu bilang menikahkan 2, 3 supaya menghindari persinahan. Justru banyak sekali persinahan yang terjadi dengan menikahkan 2, 3, atau 4 ini, Zulkifli. Kalau menikahi 1, 2, 3, 4 saja masih banyak perzinahan. Bagaimana kalau tidak? Sementara kodrat manusia itu ya sukanya itu berzina. Karena sukanya berzina sehingga muncul dalil dalam Al-Quran. La taqrabuz zina. Karena saking sukanya berzina, di dalam kitabmu pun ada yang tadi. Kamu hasil zina. Memandang, mengingini zina. Dan itu ada dalam kitabmu. Saking tidak bolehnya berzina itu. Nah sekarang kamu adalah orang yang diajarkan gereja. Tidak boleh mengingini, tidak boleh memandang wanita, tidak boleh lebih dari 1 istri. Tapi pada prinsipnya, pada prakteknya, yang menyuarakan dari mimbar itulah pelakunya yang utama. Coba lihat yang terungkap baru-baru ini. Bukan kepada wanita yang sudah dewasa, anak-anak kecil. Mereka sodomi, ya, mereka cabulin. Di bawah umur ditemukan kuburannya dan seterusnya dan seterusnya. Aib ini bro, aib. Tapi kalau dilihat dari catatan-catatan kitabmu yang kau katakan tadi itu, wah, hebat. Tapi ternyata itu hanya sebuah kerangan yang mengenakkan di kuping, menyejukkan di mata. Faktanya tidak berkesesuaian dengan pola hidup manusia. Al-Quran sesuai, Al-Quran selaras. Memang diterangkan, boleh nikah lebih dari 1, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Dan hanya Islam yang mengajarkan itu. Kalau di agamamu tidak ada itu cukup 1, nggak ada. Nggak ada dalilnya di dalam kitabmu cukup 1, nggak ada. Saya boleh kamu baptis kalau ada dalam kitabmu. Beristri cukup 1 saja. Kamu boleh baptis saya kalau ada dalilnya. Nggak akan ada kamu temukan. Yang ada, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan lagi oleh manusia kecuali oleh maut. Tidak ada cukup 1, hanya di Islam. Sekali lagi saya katakan, hanya agama Islam yang mengajarkan cukup 1 istri. Hanya di Islam. Ya, selainnya ya suka-suka kalian lah. Tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya, tidak ada penekanannya. Malah yang dikatakan segalanya halal untukku, tapi aku tidak boleh diperhamba oleh apapun. Itu di agama Anda. Jadi kalau Anda mencoba mengkritisi Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan kacamata kitabmu, maka tunggu dulu. Kritisin dulu kalian Kristen ini berdasarkan kitab kalian. Apa sudah berkesesuaian?
Kalau kami umat Islam, apapun yang kami lakukan, itu selalu pedomannya terhadap ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kalian, nyembah Yesus, ajaran siapa? Ajaran siapa tuh? Nyembah Yesus. Baca Markus 5, nomor 2 sampai nomor 6. Iblis yang mengajarkan kalian, mencontohkan kalian, mempraktekkan hal menyembah kepada manusia bernama Yesus. Iblis. Lihat itu. Menghujat poligami, lihat kitabmu. Bahkan mencontohkan poliandri di dalam kitabmu. Bagaimana Sarah poliandri terhadap Fir'aun dan juga Abraham. Baca kitabmu. Bagaimana seorang anak kandung memperkosa dua anak kandung memperkosa ayahnya. Baca kitabmu. Bagaimana seorang istri mengajak laki-laki lain berzina sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan. Baca kitabmu. Bagaimana caranya mendapatkan istri yang kita inginkan? Perkosa. Karena hasil dari pemerkosaan kita akan menikahi orang yang kita perkosa. Baca kitabmu. Tentang gay, baca kitabmu. Ya, onani, baca kitabmu. Jadi apa yang kurang? Kamu harusnya mencerminkan hidupmu terhadap kitabmu. Jangan cuma kasih. Kasih apaan? Itu cuma buah bibir. Fakta di lapangan gak ada itu. Jadi jangan pernah kau mencoba untuk mengkritisi, apalagi menghujat, menghina Rasulullah Muhammad SAW. Karena pengetahuanmu, baik terhadap kitabmu sendiri, lebih-lebih terhadap kitabnya umat Islam, tidak ada. Nonsen. Terakhir saya katakan kepada Anda adalah hasil dari zina berdasarkan terjemahan kitab Anda Matius 5 nomor 28. Saatnya Anda berpikir, bercermin. Oh, ternyata kami ini adalah anak zina berdasarkan Matius 5 nomor 28. Karena itulah saran saya terakhir dari saya untuk sesi ini ya. Saya katakan kepada Anda, sebelum Anda mengkritisi Islam, pelajari buku panduan, buku pedoman agama Islam, Al-Quranul Karim dan hadis sahih. Jangan kau belajar dari sesamamu orang-orang kafir. Belajar terhadap orang Islam yang paham kitab sucinya. Kalau kamu belajar dengan teman yang sudah akrab denganmu, belajar sama saya. Saya siap membantu Anda untuk belajar Quran. Paham? Ya, mudah-mudahan tuduhanmu, fitnahanmu terhadap Rasul Muhammad SAW dengan adanya Matius 5:28, Anda berhenti menghujat, Anda berhenti menghina, Anda menyadarilah sekarang bahwa ternyata umat Kristen tidak bisa menjalankan kitab yang mereka anggap sebagai suci. Jadi bagaimana mungkin kemudian kitabmu yang hanya kerangan itu kau pakai menilai agama lain? Berhenti untuk itu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya saya anggap sesi kali ini udah ya sampai di sini. Yang pada intinya saya sudah menyadarkan si Yohanes Lolan agar jangan menghina Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan ketidaktahuannya dia tentang apa yang terjadi di dalam sejarah umat Islam. Risalah ke Rasulullah Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jahsy, itu kita umat Islam sudah tamat itu ya. Kita sudah ngerti apa sebabnya, poin-poin hikmah apa yang ada di dalamnya, yang terkandung seperti apa dan seterusnya. Ya, dan ini sudah sering saya uraikan, jadi saya tidak perlu mengulasnya lagi. Kemudian di dalam materi sesi kali ini jelas ya si Yohanes Lolan ini ketampar habis-habisan. Berdasarkan terjemahan kitabnya Matius 5 nomor 28, ternyata dia adalah hasil dia anak dari hasil zina. Karena dalil mengatakan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu," kata Yesus, "barang siapa yang mengingini perempuan dan barang siapa yang memandang perempuan dan mengingini di dalam hatinya, maka dia telah berzina di dalam hatinya." Artinya, bapaknya dengan emaknya sebelum mereka kawin, mereka saling menginginkan. Berarti mereka terlebih dahulu berzina baru mereka kawin. Dengan demikian, hasil daripada kawinnya mereka adalah zina. Berarti, ya berdasarkan dalil ini, bukan berdasarkan asumsi saya, berdasarkan dalil ini, si Yohanes Lolan ini adalah anak zina. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pelajaran ya kepada sahabat saya Yohanes Lolan. Saya doakan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidayah, agar Anda meninggalkan ajaran yang membuat Anda gila permanen, jauh dari akal sehat, ya menuju kepada ajaran yang menyembah kepada penciptamu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Demikian, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.